Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 7 mata kuliah Teori Ekonomi Makro Islam kelas 6 ESE. Di video ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok dengan materi analisis keseimbangan pasar barang dan uang dalam ekonomi Islam. Anggota kelompok 7 terdiri dari saya, Putri Ayu Wulandari, Sylvia Dewi Pratama, Yayang Hirmawan, Ninik Nikmatul Jannah. Dipersilakan kepada pemateri untuk menyampaikan materi. Next. Perkenalkan, nama saya Ninik Nikmatul Jannah, NIM 1917201036. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang keseimbangan pasar barang. Keseimbangan pada pasar barang atau biasa disebut dengan keseimbangan pada sektor real merupakan kondisi perekonomian dipandang dari sisi permintaan dan penawaran barang dan jasa. Dari sisi penawaran, menggambarkan kemampuan perekonomian dalam menghasilkan barang dan jasa pada suatu periode tertentu. Sedangkan dari sisi permintaan, menggambarkan pengeluaran yang dilakukan oleh pelaku-pelaku ekonomi antara lain seperti rumah tangga, terus sektor swasta, kemudian ada pemerintah, kemudian ada juga sektor luar negeri. Pasar barang dikatakan seimbang apabila penawaran sama dengan permintaan atau dengan kata lain pendapatan sama dengan pengeluaran. Kemudian keseimbangan pada pasar barang ditunjukkan oleh suatu kurva yang disebut dengan kurva IS. Kurva IS adalah suatu kurva yang menghubungkan titik-titik besarnya pendapatan nasional atau Y pada berbagai tingkat bunga atau I, di mana pasar barang berada dalam keseimbangan. Kurva IS adalah kurva yang menunjukkan keseimbangan di pasar barang. Contoh menentukan keseimbangan pasar barang bisa dilihat di PPT ya teman-teman. Misalnya kita ingin menentukan persamaan kurva IS pada perekonomian dua sektor. Pengeluaran konsumsi untuk perekonomian ditunjukkan oleh persamaan C sama dengan 100 plus 0,75Y, dan pengeluaran investasi sektor perusahaan ditunjukkan oleh persamaan I sama dengan 60 min 200I. Perekonomian dikatakan seimbang apabila pendapatan Y sama dengan pengeluaran C plus I. Dengan demikian, keadaan tersebut dapat ditulis dengan Y sama dengan C plus I. Maka 100 plus 0,75Y plus 60 min 200I. Maka menjadi Y min 0,75 sama dengan 160 min 200I kali 0,25. Jadi Y sama dengan 160 min 200I dan Y sama dengan 640 min 800I. Persamaan Y sama dengan 640 min 800I adalah merupakan persamaan kurva IS, yaitu kurva yang menunjukkan keseimbangan di pasar barang. Materi selanjutnya yaitu peran pemerintah dalam keseimbangan pasar. Peran pemerintah yang berkaitan dengan implementasi moralitas Islam. Yang pertama, memastikan dan menjaga implementasi nilai dan moral Islam secara keseluruhan. Yang kedua, memastikan dan menjaga agar pasar hanya menjual belikan barang dan jasa yang halalan thayyibah. Tiga, melembagakan nilai-nilai persaingan yang sehat, kejujuran, keterbukaan, dan keadilan. Yang keempat, menjaga agar pasar hanya menyediakan barang dan jasa sesuai dengan prioritas kebutuhan sebagaimana diajarkan dalam syariat Islam dan kepentingan perekonomian nasional. Selanjutnya, pemeran pemerintah yang khusus berkaitan dengan mekanisme pasar. Secara umum memastikan dan menjaga agar mekanisme pasar dapat bersaing dengan sempurna. Selanjutnya, membuat berbagai langkah untuk meningkatkan daya saing dan daya beli dari para pelaku pasar yang lemah, misalnya produsen kecil dan konsumen miskin.
Terakhir, mengambil berbagai kebijakan untuk menciptakan harga yang adil, terutama seandainya persaingan yang sempurna tidak dimungkinkan terjadi pada pasar. Yang kedua yaitu menurunkan kurva dan grafik fungsi LM. Kurva LM adalah kurva yang menggambarkan keseimbangan di pasar uang. Kurva LM merupakan suatu kurva yang menghubungkan titik-titik besarnya pendapatan nasional pada berbagai tingkat bunga. Hubungan antara tingkat bunga dengan pendapatan di dalam pasar uang mempunyai hubungan yang positif. Dengan demikian, lereng kurva dalam kurva LM adalah positif. Di dalam kurva LM dapat dijelaskan bahwa semakin tinggi tingkat bunga mengakibatkan bertambahnya pendapatan keseimbangan di dalam pasar uang, di mana tingkat bunga berubah-ubah, mengakibatkan berubahnya pendapatan dari Y1 menjadi Y2. Keseimbangan di dalam pasar uang selain dijelaskan melalui kurva LM dapat pula dilihat dengan menggunakan grafik fungsi LM. Materi yang selanjutnya yaitu tentang motif permintaan uang. Pada teori permintaan menurut Keynes ada 3 motif permintaan uang. Yang pertama yaitu motif transaksi, yang kedua motif berjaga-jaga, dan yang ketiga motif spekulasi. Nah, yang pertama yaitu motif transaksi. Permintaan uang untuk transaksi adalah menjembatani periode permintaan dan pengeluaran seseorang melakukan pengeluaran setiap hari, sedangkan penerimaan tidak terjadi setiap hari. Artinya bahwa peranan uang sangat penting bagi seseorang untuk melakukan transaksi. Motif transaksi atau tujuan memegang uang untuk transaksi sangat tergantung dari jumlah pendapatan yang dimiliki oleh seseorang. Yang kedua yaitu motif berjaga-jaga. Setiap orang menghadapi ketidakpastian mengenai apa yang akan datang. Ketidakpastian ini menimbulkan orang memegang uang ditunjukkan motif untuk berjaga-jaga. Menurut Keynes, antisipasi tersebut terhadap pengeluaran itu direncanakan, dan yang tidak direncanakan menyebutkan seseorang akan memegang uang lebih besar daripada untuk tujuan transaksi. Dalam motif berjaga-jaga sama halnya dengan motif transaksi yang besarnya sangat tergantung dari penghasilan atau pendapatan seseorang tersebut. Yang ketiga yaitu motif spekulasi, ditentukan oleh tingkat suku bunga. Semakin tinggi tingkat suku bunga meningkatkan keinginan masyarakat akan uang kas untuk spekulasi. Tujuan permintaan uang yaitu untuk mendapatkan suatu keuntungan. Ya, yang selanjutnya ada model permintaan uang. Tadi kan sudah dijelaskan oleh Mbak Ninik ya, apa saja sih motif dari permintaan uang itu sendiri, yaitu ada 3. Yang pertama ada motif dari transaksi, motif berjaga-jaga, dan motif spekulasi. Nah, di sini model permintaan total dari Keynes itu dirumuskan MD sama dengan KY plus C RW. Apa sih MD? MD itu permintaan uang tunai. K itu proporsi tertentu dari Y, dan Y itu pendapatan nasional, W itu besaran kekayaan, dan R itu tingkat bunga, C itu proporsi tertentu dari kekayaan dan tingkat bunga. Permintaan uang secara real ditentukan oleh besarnya proporsi tertentu terhadap pendapatan nasional untuk menunjukkan besarnya permintaan uang untuk kepentingan transaksi, dan permintaan uang juga ditentukan secara proporsional oleh besarnya tingkat bunga dan besarnya kekayaan. Permintaan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga dipengaruhi oleh proporsi oleh besarnya pendapatan nasional. Permintaan uang untuk tujuan spekulasi tergantung dari besarnya tingkat bunga relatif terhadap tingkat bunga normal. Jika tingkat bunga tinggi dibandingkan dengan tingkat bunga normal, maka masyarakat berharap tingkat bunga akan turun sehingga jumlah uang untuk tujuan spekulasi kecil tetapi obligasi yang diminta besar. Sedangkan pada
tingkat bunga rendah, masyarakat mengharapkan bunga akan naik kembali dan tingkat normal sehingga masyarakat akan senang memegang dalam bentuk uang kas karena pendapatan dari bunga itu rendah. Materi selanjutnya, keseimbangan pasar barang dan pasar uang (ISLM). Keseimbangan umum melihat hubungan interaksi antara pasar barang dan pasar uang di Indonesia. Teori menjelaskan bahwa keseimbangan atau equilibrium perekonomian adalah titik di mana kurva IS dan kurva LM berpotongan. Keseimbangan antara pasar barang dan pasar uang menghasilkan pendapatan dan tingkat suku bunga keseimbangan. Dalam ilmu ekonomi, keseimbangan pasar atau market equilibrium terjadi ketika orang bersedia untuk membeli atau permintaan sama dengan jumlah orang yang bersedia untuk menjual atau penawaran pada harga tertentu. Dalam konsep ekonomi Islam, penentuan harga dilakukan oleh kekuatan-kekuatan pasar, yaitu kekuatan permintaan dan penawaran. Pertemuan antara permintaan dan penawaran tersebut harus terjadi rela sama rela sehingga tidak ada pihak yang merasa terpaksa, tertipu, ataupun adanya kekeliruan dalam melakukan transaksi barang tertentu pada tingkat harga barang tertentu sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Kekuatan pasar dalam ekonomi Islam. Permintaan merupakan salah satu elemen yang menggerakkan pasar. Istilah yang digunakan oleh Ibnu Taimiyah untuk menunjukkan permintaan adalah keinginan. Keinginan yang muncul pada konsumen sesungguhnya merupakan sesuatu yang kompleks, dikatakan berasal dari Allah. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan yaitu harga barang yang bersangkutan, pendapatan konsumen, harga barang lain yang terkait, selera konsumen, ekspektasi atau pengharapan, maslahah atau tujuan dalam mengonsumsi barang. Permintaan juga tergambar dari kurva yang menunjukkan hubungan antara harga dan jumlah barang yang diminta. Jika harga suatu barang dan jasa meningkat, maka jumlah barang yang diminta akan menurun. Sebaliknya, apabila harga suatu barang dan jasa menurun, maka jumlah barang yang diminta akan meningkat. Contoh di kurva permintaan, P harga 18, maka Q jumlah barang dan jasa 8. P harga 10, maka Q jumlah barang dan jasa yang diminta 9. P harga, Q kuantitas, D demand atau permintaan. Penawaran. Menurut Ibnu Taimiyah, penawaran adalah kekuatan penting dalam pasar sebagai ketersediaan barang yang ada di pasar. Penawaran bisa dari impor dan produksi lokal sehingga kegiatan ini dilakukan oleh produsen maupun penjual. Faktor dari penawaran sendiri tercermin dari keuntungan yang didapat dan menjadi unsur dari keuntungan adalah harga barang dan biaya produksi. Jika harga suatu barang dan jasa meningkat, maka jumlah barang dan jasa yang ditawarkan akan meningkat. Sebaliknya, apabila harga barang dan jasa menurun, maka jumlah barang dan jasa yang ditawarkan akan menurun. Contoh di kurva penawaran, P harga 30, maka Q jumlah barang dan jasa yang ditawarkan 10. P harga 40, maka Q jumlah barang dan jasa yang ditawarkan 12. Q harga, P harga, Q kuantitas, S supply atau penawaran. Ya, yang selanjutnya itu ada perubahan-perubahan keseimbangan IS dan LM. IS dan LM itu menunjukkan hubungan antara tingkat bunga R dengan tingkat output atau tingkat pendapatan Y. Untuk kurva IS itu merupakan equilibrium dari penawaran barang dan jasa dan permintaan barang dan jasa. Dan untuk kurva LM ini ditunjukkan oleh pasar uang di mana penawaran uang itu sama dengan permintaan uang. Nah, jadi potongan antara IS dan LM ini menunjukkan keseimbangan jangka pendek. Kombinasi R dan Y yang memenuhi kondisi equilibrium baik di pasar barang maupun pasar uang. Ada beberapa model pergeseran kurva IS dan LM yang diakibatkan oleh kebijakan pemerintah. Yang pertama itu bila diketahui pengeluaran pemerintah mengalami kenaikan pajak dan pembayaran transfer tetap. Yang kedua ada jumlah uang yang beredar mengalami kenaikan. Selanjutnya ada distorsi pasar. Bentuk-bentuk distorsi pasar dalam kajian ekonomi Islam itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada rekayasa penawaran dan
permintaan, yang kedua ada penipuan atau tadlis, dan yang ketiga ada ketidakpastian atau tagrir. Dalam rekayasa penawaran dan rekayasa permintaan itu dibagi menjadi dua, itu ada ikhtiar dan bai najasi. Ikhtikar itu mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara menjual lebih sedikit barang untuk harganya lebih tinggi, atau istilah ekonominya itu disebut dengan monopoli risk-taking. Menurut kajian fikih, boleh tidaknya menimbun barang pokok sangat tergantung pada motif pelakunya, sedangkan ikhtikar merupakan perilaku bisnis yang berdampak pada kelangkaan barang yang dibutuhkan masyarakat, sehingga berakibatnya melonjaknya harga-harga barang secara tidak wajar di pasar. Dampak berikutnya, masyarakat kesulitan mengakses barang yang dibutuhkan serta turunnya daya beli masyarakat. Dan yang kedua ada bai najasi. Najasi itu merupakan sebuah praktek dagang di mana seseorang itu pura-pura menawar barang yang didagangkan dengan maksud hanya untuk menaikkan harga agar orang lain itu bersedia membeli dengan harga itu. Transaksi najasi itu diharamkan dalam perdagangan karena si penjual itu menyuruh orang lain memuji barangnya atau menawar dengan harga yang lebih tinggi agar orang lain itu tertarik pula untuk membelinya. Banyak kasus rekayasa permintaan itu terjadi di masyarakat Indonesia, terutama di pasar tradisional. Kasus false demand yang paling populer di masyarakat itu misalnya kasus jual beli tanaman antuarium dan batu akik. Bentuk-bentuk distorsi pasar itu yang kedua ada penipuan atau tadlis. Penipuan atau tadlis ini terjadi karena ketimpangan informasi tentang objek barang yang ditransaksikan baik di pihak pembeli maupun penjual. Contohnya itu mencampur beras kualitas baik dengan beras yang berkualitas buruk dan dijual dengan harga beras kualitas baik. Tadlis ini dibedakan menjadi tiga. Tadlis kuantitas, tadlis kualitas, dan tadlis harga. Tadlis dalam kuantitas itu kegiatan menjual barang kuantitas sedikit dengan harga barang kualitas banyak. Misalnya itu menjual baju sebanyak 1 kontainer karena jumlah dan tidak mungkin untuk menghitung satu persatu, maka si penjual itu berusaha melakukan penipuan dengan mengurangi jumlah barang yang dikirimkan kepada pembeli. Yang kedua, tadlis dalam kualitas itu menyembunyikan cacat atau kualitas barang yang buruk atau yang tidak sesuai dengan yang disepakati antara penjual dan pembeli. Dan yang ketiga, tadlis harga. Tadlis harga itu menjual barang dengan harga yang lebih tinggi atau lebih rendah dari harga pasar karena ketidaktahuan pembeli dan penjual. Dalam fikih itu disebut dengan gaban. Ya, yang selanjutnya ada ketidakpastian atau takrir. Takrir itu berasal dari kata gharar yang artinya akibat, bencana, bahaya, risiko, dan ketidakpastian. Ada kesamaan antara tadlis dan takrir itu sama-sama disebabkan oleh ketidakcukupan informasi atau incomplete information. Namun, tadlis itu hanya salah satu pihak saja yang tidak memiliki atau tidak mempunyai kecukupan informasi, baik si penjual maupun si pembeli. Berbeda dengan si gharar, kedua belah pihak itu tidak memiliki informasi tentang objek barang yang ditransaksikan. Contohnya itu jual beli ijon, jual beli anak sapi yang masih dalam kandungan, dan jual beli ikan yang ada di dalam kolam renang. Materi selanjutnya yaitu peran pemerintah dalam keseimbangan pasar. Peran pemerintah yang berkaitan dengan implementasi moral Islam. Yang pertama, memastikan dan menjaga implementasi nilai dan moral Islam secara keseluruhan. Kedua, memastikan dan menjaga pasar hanya memperjualbelikan barang dan jasa halal dan thayyibah. Yang ketiga, melembagakan nilai-nilai persaingan yang sehat, kejujuran, keterbukaan, dan keadilan. Yang keempat, menjaga agar pasar hanya menyediakan barang dan jasa sesuai dengan prioritas kebutuhan sebagaimana diajarkan dalam syariat Islam dan kepentingan perekonomian nasional. Selanjutnya, pemeran pemerintah yang khusus berkaitan dengan mekanisme pasar.
Yang pertama, secara umum memastikan dan menjaga agar mekanisme pasar dapat bersaing dengan sempurna. Yang kedua, membuat berbagai langkah untuk meningkatkan daya saing dan daya beli dari para pelaku pasar yang lemah, misalnya produsen kecil atau konsumen miskin. Yang ketiga, mengambil berbagai kebijakan untuk menciptakan harga yang adil, terutama seandainya persaingan yang sempurna tidak dimungkinkan terjadi pada pasar. Ya, jadi kesimpulannya adalah pasar barang yaitu suatu tempat di mana para pembeli dan penjual melakukan interaksi dalam menentukan jumlah barang dan harga dari barang yang akan diperjualbelikan. Sedangkan pasar uang merupakan tempat interaksi antara permintaan dan penawaran uang. Motif permintaan uang itu ada 3, yaitu motif transaksi, motif berjaga-jaga, dan motif spekulasi. Kekuatan pasar menurut ekonomi Islam ada 2, yaitu permintaan dan penawaran. Selain itu ada distorsi pasar. Distorsi pasar adalah kondisi pasar yang tidak seimbang di mana terjadi hal-hal yang mengganggu mekanisme pasar yang sudah tersusun rapi. Bentuk-bentuk distorsi pasar seperti rekayasa permintaan dan penawaran, penipuan, dan ketidakpastian. Peran pemerintah dalam pasar ini secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi 2 bagian, yaitu pertama, peran pasar yang berkaitan dengan implementasi nilai dan moral Islam. Kedua, peran pasar yang berkaitan dengan teknis operasional mekanisme pasar. Terima kasih. Demikian video presentasi dari kelompok 7. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.